adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi dengan Lause Patrin di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita minta pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa beribadah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sampai saat ini ya Tuhan, kami masih beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk kami boleh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Tolong sertai kami anak-anak-Mu Tuhan, ajarkan kami supaya kami juga bisa belajar beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus kita itu adalah anak Allah dan kita percaya bahwa Dia memang anak Allah. Itu adalah perbuatan Allah yang sungguh ajaib, yang sangat luar biasa, yaitu Dia menjadi manusia untuk menebus setiap kita dari dosa kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu, He is God. God, the one true God, there's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King, there's no doubt. I'm gonna shout it out. Done all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Sekali lagi ya. He is God, the one true God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. And see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik sekalian, kita hari ini akan sama-sama kembali belajar dari seri pengajaran baru kita, yaitu apa? Apa? Ayo, minggu lalu Lause Felix sudah memulainya. Ayo apa? The Secret. Ya, betul, The Secret. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang baru saja mengikuti seri kita ini, jangan lupa untuk lihat video sebelum-sebelumnya ya. Kita sama-sama belajar dari seri yang baru ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat bagaimana sih Injil Yesus Kristus
anak Allah dinyatakan. Lewat apa? Lewat pengakuan orang-orang yang bersinggungan langsung, ya, yang bersinggungan langsung dengan Yesus dalam berbagai peristiwa di Injil Markus. Nah, adik-adik, di sini Lause punya, tunggu bentar, apa ya? Adik-adik, di sini Lause punya apa nih? KTP. Nah, di sini Lause punya kartu tanda penduduk. Nah, adik-adik, semua orang ketika umurnya sudah 17 tahun itu akan mendapatkan kartu identitas ini, KTP ini. Nah, setiap Lause kemana-mana, Lause harus bawa kartu ini, karena lewat kartu inilah identitas Lause itu bisa dikenali oleh semua orang. Nah, adik-adik, tapi ya hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus yang adalah anak Allah justru nggak ingin kalau identitasnya itu diketahui oleh orang banyak. Dia nggak mau kalau identitasnya itu diketahui orang banyak. Kita malah bawa KTP supaya identitas kita itu diketahui orang. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Jangan sampai diketahui banyak orang. Duh, kenapa ya kira-kira? Kok Tuhan gak mau orang-orang tahu tentang dirinya? Nah, yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. Kita buka Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Lause bacakan ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Wow, keren banget ya. Adik-adik, dalam kisah ini dijelaskan kalau Tuhan Yesus itu baru aja meninggalkan daerah Tirus dan mau pergi ke daerah Galilea. Nah, dalam perjalanannya orang-orang datang untuk memohon kesembuhan bagi orang yang tuli dan bisu ini. Kasihan sekali ya orang yang tuli dan bisu ini sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dengan baik pula. Nah, adik-adik melihat kisah ini, Lause jadi berpikir, apakah orang tuli itu selalu bisu ya? Jadi Lause coba search informasi di Google. Nah, ternyata adik-adik memang ada orang yang bisu karena dia itu tuli. Kalau orang itu tuli sejak lahir, maka kemungkinan besar orang itu kurang bisa berbicara dengan baik. Kenapa? Karena pemahaman bahasanya itu kurang gitu. Jadi dia kurang bisa berbicara dengan baik. Dia cuma bisa baca mulut orang aja. Nah, adik-adik, kondisi ini itu disebut sebagai prelingual deafness gitu. Prelingual deafness. Dia tuli sejak dia belum bisa mengenal bahasa. Nah, adik-adik, kemungkinan besar orang ini juga sudah mengalami
gangguan pendengaran sejak lahir, sehingga ia tuh kurang bisa berbicara dengan baik. Wah, kasihan sekali ya dia. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dengan baik. Tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata, dan juga tidak bisa mendengar apa perkataan orang. Kasihan sekali adik-adik. Nah, tapi tadi kita sudah baca di Alkitab bahwa orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, hebat dan luar biasa banget ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Menyembuhkan tuli dan bisu dari orang itu. Tapi adik-adik ya, kok Tuhan Yesus malah mengatakan jangan bilang ke orang-orang banyak ya? Kenapa ya Tuhan Yesus melarang orang-orang yang menyaksikan itu untuk cerita ke orang banyak? Kan bagus, jadinya kan Tuhan Yesus jadi terkenal, orang-orang jadi datang sama Tuhan Yesus, orang-orang jadi tahu kalau Tuhan Yesus itu memang berkuasa, memang adalah juru selamat. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus kok melarang mereka? Nah, adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini menggenapi yang disampaikan oleh Yesaya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini ternyata menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ya, lo sebacakan ya dari Yesaya pasal yang ke-35. Yesaya pasal yang ke-35 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, lo sebacakan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa nantinya ada orang yang telinganya terbuka dan bisa berbicara. Wah, adik-adik, keren banget kan Tuhan kita? Karena Dia adalah anak Allah, adik-adik. Karena Dia adalah anak Allah, maka Yesus bisa melakukan hal itu. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang melihat bahwa memang Yesus Kristus itu adalah anak Allah karena hanya Dia yang menggenapi firman Allah atau nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Tadi kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak mau orang-orang banyak itu tahu? Karena kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengetahui hal ini, maka mereka akan sangat marah. Mereka akan menganggap bahwa Yesus itu menghujat Allah dengan mengatakan dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, itulah kenapa Yesus melarang orang-orang untuk menceritakan apa yang Dia lakukan. Karena Yesus tahu bahwa belum tiba waktunya untuk Dia mati menebus kita. Nah, adik-adik, tapi ternyata ya adik-adik, meskipun dilarang, orang-orang pada waktu itu semakin dilarang justru makin diceritakan kepada orang-orang. Saking kagumnya mereka sama apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka gak bisa menahan diri, untuk gak cerita apa yang mereka lihat. Ya kan, kita aja kadang-kadang ya nonton film misalnya, film yang baru aja keluar, wah kita semangat banget nih, udah tahu ceritanya kayak gimana. Kalau Lause ya, Lause gak suka di spoiler, jadi kadang-kadang udah kamu gak usah cerita, tapi kadang-kadang orang kan semangat banget ya pengen cerita apa yang sudah dilihatnya. Apalagi waktu ini mereka melihat perbuatan Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian tuh meragukan kekuasaan Tuhan Yesus? Pernah nggak? Nah, Lause sih waktu remaja dulu pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Pernah loh Lause meragukannya. Tapi adik-adik, saat ini ketika Lause melihat kembali ke masa lalu,
Lause sadar bahwa kalau ada sesuatu yang Lause inginkan tetapi tidak diberikan oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak berkuasa. Justru karena dia berkuasa, maka dia tidak memberikannya kepada Lause, dan Lause percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Hari ini kan kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya memang anak Allah dan sanggup melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, adik-adik, di masa pandemik ini mungkin kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Tapi kalaupun pandemi ini tidak cepat selesai, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak berkuasa mengabulkan doa kita. Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak berkuasa, bukan. Tetapi memang ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui pandemi ini dalam hidup kita. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar percaya kepada Dia, Yesus Kristus yang sungguh-sungguh adalah anak Allah. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa kuasa Yesus Kristus sebagai anak Allah itu dinyatakan melalui Dia, Yesus Kristus menyembuhkan orang yang tuli dan yang bisu. Nah, adik-adik, selain itu adik-adik juga bisa belajar menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita tentang perbuatan ajaib dari Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kita alami dan yang telah kita rasakan. Semakin kita kagum kepadanya, semakin kita kagum kepada Tuhan Yesus, semakin kita tidak bisa berhenti menceritakan tentang perbuatannya dalam hidup kita, ya kan? Nah, adik-adik, sama-sama kita belajar ya tentang hal ini. Nah, hari ini kita akan hafal ayat hafalan kita sangat singkat sekali dari Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yuk kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kebenaran Engkau sebagai anak Allah telah dinyatakan lewat perbuatan-Mu dan lewat orang-orang yang ada di sekeliling-Mu pada waktu itu. Hari ini kami belajar bahwa kuasa Tuhan begitu besar karena Tuhan adalah anak Allah. Melalui peristiwa seorang yang tuli dan yang bisu disembuhkan. Itu adalah penggenapan akan nubuat yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan Tuhan menggenapinya karena Tuhan memang adalah anak Allah. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami juga terus belajar percaya kepada Tuhan dan tidak meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ya. Adik-adik jangan lupa ngisi bejananya, bejana untuk Tuhan. Nanti sama-sama ketika kita kembali ke tempat ini, kita akan membawanya kepada Tuhan. Kita sama-sama isi bejana kita sambil kita nyanyikan lagu Belum Pernah Ada Kasih di Dunia, atau Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup
ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan ibadah kita hari ini. Losa mau mengingatkan, jangan lupa mengisi Kahootnya ya. Dan see you next Sunday. Bye-bye, God bless you.